Tempat yang indah dan sangat indah, tempat yang nyaman dan penuh warna. Pembelajaran bermakna, siswa bersemangat. Tempat kebanggaanku belajar, SMP Negeri 1 Kemuning. Bismillahirrahmanirrahim. Musik berdentum indah berirama, nada dan merdu raja pun suka. Assalamualaikum pembuka kata, izinkan saya membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan labor IPA. Pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kemuning, yang terhormat rekan majelis guru dan staf SMP 1 Kemuning. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama pembuka, kedua pembacaan doa oleh Bapak Retna Hadi Putra SPD, kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kemuning, pemaparan materi oleh calon guru penggerak, penutup. Baiklah, acara pertama pembacaan doa oleh Bapak Retna Hadi Putra SPD, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hadat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minna wa afwan al-fisad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kemuning, kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama dan utama sekali, yang tidak bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana pagi hari ini kita masih sempat bertatap muka, bertemu suara dalam keadaan tidak ada kurang mampu saat walafiat. Semoga kita semuanya tetap dibawa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga namanya kita bersalawat kepada
satu dari guru kita sedang mengikuti tahapan CGP, yaitu calon guru penggerak, di mana sebelum-sebelumnya tahap ini sudah ditempuh, yaitu atas nama Pak Haris Adi Lokmana SPD. Semoga apa-apa nanti yang akan dikerjakan, akan yang ditugaskan, emban yang diberikan kepada calon guru penggerak ini, khusus kepada Pak Haris, berjalan lancar dan amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini bahwa setiap kita, khusus guru, memang diharuskan atau sekarang nampaknya diwajibkan untuk mengikuti guru penggerak, karena ini adalah suatu program pemerintah Kemendiknas ya, yang melalui pusat langsung ke provinsi dan kabupaten. Jadi kami mengajak dan mengimbau bapak-bapak, ibu majelis guru yang hadir pada pagi hari ini, nantinya apabila ada pembukaan untuk CGP, mohon juga ikut, karena ini merupakan suatu tanggung jawab kita. Siapapun yang diberi amanah itu harus menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru atau dewan guru untuk ikut masuk di ranah calon guru penggerak, karena ini adalah tuntutan dari pemerintah khusus di bidang dunia pendidikan. Jadi kami sudah menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jauh-jauh sebelumnya juga dari Kadis Pendidikan Kabupaten Kota beserta bagian bidang SMP dan kurikulum juga menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap guru tingkatan yang ada di Kabupaten Indragiri ini, baik itu SD, SMP, SMA maupun provinsi, ya, diharuskan setiap kita mengikuti CGP. Alhamdulillah kemarin atas nama Pak Haris Adi Lokmana SPDGR berhasil, ada yang belum berhasil, kemarin juga telah ikut, dan itu nanti akan kami jawab di forum nanti apabila kami diinterogasi oleh baik itu kepala dinas pendidikan. Apakah ada selain dari Pak Haris yang ikut? Jawaban saya ada, karena ada yang belum beruntung, kan itu Bapak Ibu. Jadi itu kepada Pak Haris pada pagi hari ini akan menjabarkan sebagai pemateri kepada kita semua. Beliau ini mengambil judul, mungkin sudah terkunci ya, diseminasi budaya positif. Jadi luangkanlah waktu kita di sini untuk mengikuti apa-apa yang telah canangkan oleh pemerintah tadi, yang telah Pak Haris terima dari guru PPP-nya, ilmu-ilmu yang akan ditransfer ke kita semua. Jadi saya bermohon kepada kita semua untuk istirahat di sini dulu, dalam artian duduk di sini, istirahat dalam arti yang disampaikan bukan istirahat di tempat, tapi adalah meluangkan waktu kita yang seharusnya kita hari ini adalah proses belajar mengajar aktif di dalam kelas, mungkin lebih kurang 1 jam. Ibu Aisyah, kita hadir di sini untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Haris kepada kita semua. Semoga apa-apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua, juga nanti akan ada sharing dan sebagainya macamnya akan kita bahas di sini untuk kelancaran Pak Haris sebagai CGP. Semoga nantinya Pak Haris akan jadi guru penggerak, tidak ada CGP lagi untuk angkatan 11 ini. Baik, acara ini saya buka secara resmi, dan untuk selanjutnya kita akan mungkin hadir lagi di sini. Namun untuk hari ini adalah program yang dilaksanakan oleh Pak Haris, instruksi ya, yang harus dijalankan oleh beliau untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab beliau sebagai CGP. Untuk itu pada pagi hari ini CGP Angkatan 11 atas nama Pak Haris Adi Lokmana di SPDGR ini kita buka bersama-sama. Terima kasih, dan kami mohon Pak Haris memberikan
materi ini, menjabarkan materi ini kepada rekan-rekan guru semua agar supaya nantinya bagi yang belum ikut CGP ada ilmu tambahan, ada masukan yang positif agar supaya yang lain juga nanti mengikuti jejak Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Haris Adi Lukmana dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan untuk saya menggurui Bapak Ibu, tapi ini saya sharing pengalaman saya sharing apa yang saya dapatkan pada kegiatan guru penggerak, dan saya dituntut untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di dalam kegiatan CGP selama ini. Sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan modul 1.4 Bapak Ibu, ya, di mana kegiatan 1.4 ini tentang budaya positif. Sekarang saya sudah melewati modul-modul tersebut. Sebenarnya ini adalah aksi nyata. Saat ini saya sedang berada di posisi modul 2.1. Ini hampir setengah perjalanan, di mana 1.1 itu adalah modul mengenai pemikiran Gajah Dewantara. 1.2 sampai dengan saat ini, inilah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mohon kesediaannya untuk meluangkan waktu 1 jam ke depan. Jadi apa yang perlu disiapkan yaitu adalah saya minta nanti handphone Bapak Ibu guru untuk di-standby-kan karena ada kegiatan kita langsung online. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai budaya positif ini banyak sekali Bapak, banyak sekali kita sudah melaksanakannya. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini merupakan kegiatan budaya positif, termasuk hadir tepat waktu itu merupakan budaya positif. Ya, datang setelah bel masuk ke kelas langsung hadir ke kelas itu merupakan budaya positif. Dan seperti kebiasaan kebersihan yang sudah kita lakukan itu adalah bentuk budaya positif. Sebenarnya banyak sekali budaya positif. Yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah melaksanakannya termasuk di dalam kelas. Namun kegiatan pada pagi hari ini adalah bentuk penguatan saja supaya kegiatan ini tidak berkurang melainkan semakin bertambah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini yang perlu saya sampaikan mengenai budaya positif. Yang namanya budaya itu adalah kebiasaan yang biasa dibiasakan oleh kita. Tentu apapun halnya, sekecil apapun kegiatan tersebut, apabila dilakukan secara konstan, secara terus menerus itu akan menjadi semua sebentuk budaya, ya, walaupun kecil. Ya. Contohnya kemarin kita mendengar ada budaya asar. Sebelum saya masuk ke sekolah ini saya sudah mendengar cerita-cerita dari rekan-rekan guru pada saat pertemuan pertama kali saya masuk sekolah ini. Ada asar. Asar apa Pak? Ada sampah ambil. Sampai sekarang kita menerapkan ya Bapak Ibu, menerapkan. Cuma bentuknya bukan asal, mungkin kita tingkatkan lagi ya. Sampai saat ini kita akhirnya mendapatkan adiwiyata. Itu merupakan pencapaian dari asal ya. Spelling asal, ada sampah ambil, tapi kita lakukan secara konstan sampai kita mendapatkan penghargaan adiwiyata. Namun, apakah kegiatan tersebut masih berlanjut? Masih ya. Apakah kita ada keinginan untuk adiwiyata tingkat provinsi? Nah, itu panitia lah yang nanti yang akan melanjutkan atau bagaimana yang pemikiran untuk mencapainya. Nah, untuk diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan, ya, di sini izinkan saya menyampaikan tujuan pendidikan. Ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya.
Tugas kita menuntut Bapak Ibu, ya. Tugas kita hanya menuntut. Jadi ada persepsi yang sebenarnya bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah posisi guru. Posisi guru adalah sebagai pengarah, di mana Tut Wuri Handayani, ya, ingat Tut Wuri Handayani, yaitu adalah guru berada di depan untuk membimbing, guru berada di tengah untuk mengarahkan anak, guru berada di belakang untuk mendorong, ya, Tut Wuri Handayani. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita untuk pengarah aja, pengarah peserta didik, maunya kemana, ya, kebutuhannya apa. Kalau misalnya ada seseorang yang hebat tentang olahraga, tetapi secara akademis itu tidak hebat, jadi itu menjadi persoalan juga. Nanti akan kita bahas di pembelajaran berdiferensiasi. Berarti anaknya kurang memiliki bakat numerikal atau kemampuan berhitung atau kemampuan berbahasa, tapi memiliki kemampuan kinestetik atau dalam olahraga. Maka dari itu kita harus mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengintervensi kebutuhan yang lain, ya. Jangan mengajari untuk lumba-lumba itu terbang, ya. Tapi kita bagaimana mengarahkan lumba-lumba itu bisa berenang dengan baik. Seperti monyet itu juga bagaimana dia memanjat dengan baik. Jangan ajari monyet karena udah biasa di monyet untuk memanjat pohon. Kita hanya mengarahkan bagaimana memanjat yang benar, memilih ranting yang rapuh atau yang kuat. Itulah fungsi kita, bukan menyamakan manusia dengan monyet Bapak Ibu. Cuma kita mengarahkan kodrat manusia sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Jadi sebelum saya masuk ke budaya positif, saya ingin melihat pengetahuan awal Bapak Ibu tentang budaya positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif yang ada atau pengertian dari budaya positif? Di sini saya akan share. Itu untuk aku lah. Di sini saya akan share ke link WA sekolah kita. Nanti minta tolong Bapak Ibu juga. Ini silakan diisi Bapak Ibu linknya, yaitu mengenai budaya positif. Silakan diisi sepemahaman dia, tidak usah mencari Google, tidak usah, karena saya ingin melihat bagaimana pengetahuan awal Bapak Ibu tentang budaya positif. Diisi sebisanya, apa yang ada di pikiran Ibu silakan dituangkan pada template yang saya sediakan tersebut. Cara mengisinya silakan ada instruksi tanda tambah, ya, silakan tanda tambah dan silakan diisikan bagaimana apa yang dimaksud budaya positif. Menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ada mengisinya, nanti akan tertampil di depan di paket ini apa yang Bapak Ibu isikan. Jangan lupa di ujungnya dikasih nama, ya, nama Bapak Ibu. Silakan dilengkapi juga. Ini ada yang sudah mengisi nih, tapi namanya masih anonim. Kira-kira ini jawaban saya Bapak Ibu.
Pak Adi. Minta tolong di ujungnya aja dalam kurung namanya. Ya. Nanti ini akan kita perbaiki Pak Adi. Oh iya, takut. Oh iya, akunnya. Di buat tanda kurung aja Bapak Ibu di ujung kalimatnya. Iya, di samping tulisannya di akhir tulisan pun tidak apa-apa, dituliskan nama Bapak Ibu. Luar biasa ini jawaban dari Pak Adi yang sudah mengisi tentang pengertian budaya positif. Sudah masuk nih, langsung Ibu dikirim. Iya, angka tambah tadi Bu, ditambah terus diketikkan langsung. Ini belum ada yang muncul namanya. Pak Rio sudah buat namanya. Ini budaya positif dalam pembiasaan nilai ini siapa nih Bapak Ibu? Oh Pak Eri. Nanti kita akan perbaiki. Minta tolong namanya Bapak Ibu sebelum mengirimkan. Udah muncul Bu Siti dan terima kasih Bu Siti. Alhamdulillah. Di ujung kalimat saja Bu. Di ujung kalimat diketikkan nama Ibu aja. Kita yang hadir pada hari ini ada sekitar 20 orang. Semoga saja semuanya memberikan pemikirannya, gagasannya mengenai konsep apa yang dimaksud dengan budaya positif. Sudah masuk itu punya buku dari Paul luar biasa panjang mengenai budaya positif. Udah punya Ibu belum masuk ini siapa nih? Segala perilaku itu punya Pak Adi tadi ya. Pak Rio, Bu Siti Daya, Bu Musdalifah. Mohon izin Bapak Ibu merepotkan ini nanti akan saya sampaikan juga kepada pembimbing bahwasanya ini menjadi pengetahuan kita mengenai budaya positif khususnya pengertiannya. Langsung ditambah. Bu Risti sudah masuk nih budaya positifnya. Menumbuhkan mengisi, minta tolong siapa yang berkenan kira-kira untuk membacakan jawaban dari rekan-rekan. Silakan minta tolong Bapak Ibu siapa yang berkenan untuk membacakan. Terima kasih kepada Pak Ali. Silakan. Ya, ini Pak Ali dulu. Baiklah, saya akan baca dari nomor 2. Budaya positif adalah pembiasaan nilai-nilai yang baik atau pembentukan karakter yang baik. Ayo Mas. Kemudian dari Pak Rio, kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya Ibu Hajah Siti Hidayah, nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kayak yang dibuka itu. Selanjutnya dari Ibu Musdalifah, budaya positif menurut saya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih mengarah ke perilaku yang baik seperti ucapan atau kata maaf, tolong dan terima kasih sehingga menjadi sebuah kebiasaan perilaku baik yang lebih mengarah ke budaya positif. Selanjutnya Ibu Hajah Risti, budaya positif adalah perilaku baik yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian akan menjadi kebiasaan tanpa perlu ada perintah dari siapapun. Ibu Indah, suatu kebiasaan yang diterapkan secara terus-menerus sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, budaya positif adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik dan mengarah pada nilai kebaikan sesuai dengan norma yang ada. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah menyampaikan jawaban dari rekan guru. Ya,
Jawaban dari Bapak Ibu sungguh luar biasa, ini harus diberikan apresiasi, tidak ada yang salah, ini semuanya benar. Beri tepuk tangan kita semuanya. Ya. Intinya kita rangkum saja dari semua ini, ya. Budaya positif adalah ini ada yang menarik, ini jawaban dari Pak Dery tadi, yaitu ya mana Pak Dery tadi ya? Nomor 2, kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak pada bukan. Pak Rio pasti di bawah sini Pak Dery. Oh ini dia, budaya positif adalah kebiasaan nilai-nilai baik, pembentukan karakter yang baik, ya. Pembiasaan, betul sekali Pak Dery, ya. Apa yang perlu kita biasakan itu adalah sesuatu hal yang positif, yang baik. Untuk itu makanya kita harus membiasakan, ya. Kita guru membiasakan apa yang ada di lingkungan kita, segala sesuatu yang hal baik itu merupakan hal baik sehingga menjadi yang namanya budaya positif. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sembari kita menunggu jawaban rekan-rekan, kita lanjut dulu materinya. Minta tolong rekan-rekan yang sedang mengisi dilanjutkan saja. Nah, ini dia. Budaya positif adalah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tadi ada kawan-kawan juga yang menjawab bahwasanya berpihak pada murid, itu ada Pak Dio dari kalau nggak salah ya. Berpihak pada murid, ya, agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang dikit-dikit profil pelajar Pancasila, buku yang dikit profil pelajar Pancasila, ke kanan ke kiri semuanya profil pelajar Pancasila. Kenapa? Itu merupakan gagasan dari pemerintah untuk merevolusi pemikiran atau kondisi peserta didik yang ada pada saat ini, yaitu ditekankan lagi tentang profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. Nah ini ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya. Perubahan paradigma belajar yang saat ini kita tempuh yaitu adalah bagaimana cara mengaktifkan peserta didik, paradigmanya yang tadinya menjadi siswa itu subjek dijadikan objek, atau bagaimana, apakah masih ada pemikiran bahwasanya kita melaksanakan pembelajaran secara konvensional melalui ceramah. Ada yang lebih parah lagi bahwasanya pendidikan itu menuntut kemandirian, mentang-mentang pendidikan zaman sekarang adalah kemerdekaan belajar bagi anak. Guru itu memberikan tugas ini buku, tinggalkan kerjakan halaman sekian, tinggalkan, habis itu masuk lagi. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Perubahan paradigma yang seperti itulah yang perlu kita luruskan, ya. Paradigma seperti apa? Memang kita memberikan sesuatu keaktifan, memberikan kesempatan sesuatu untuk memerdekakan, memilih sesuai dengan pilihannya. Tapi bukan seperti itu. Kita tinggalkan sejenak pembelajaran secara konvensional. Mari kita pikirkan bersama bagaimana pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan positif, kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, di dalam budaya positif ada namanya disiplin. Untuk menciptakan budaya maka ada pendisiplinan. Contohnya seperti bagaimana kita menciptakan budaya positif agar anak yang rapi, agar anak menciptakan posisi fisik yang rapi, berpakaian rapi, itu merupakan ada sesuatu hal yang perlu kita disiplinkan. Contohnya kita memberikan sanksi, sebenarnya bukan sanksi lagi, tapi kesepakatan kelas, ya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan dasar Bapak Ibu butuh apa? Butuh makan, ya, sandang. Butuh makan, kebutuhan akan yang selalu kita butuhkan. Seperti Pak Hadi ini tidak bisa jauh dari anaknya, berarti kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa kekuasaan, ya. Banyak sekali kebutuhan. Makan itu adalah kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu di dalamnya ada namanya kebutuhan kasih sayang, ya. Kebutuhan untuk mengeksplorasi diri itu adalah kebutuhan dari rohani kita. Nomor 4 adalah motivasi perilaku manusia. Tentu untuk menciptakan suatu kebudayaan tersebut kita harus memberikan dorongan seperti semboyan pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru berposisi untuk memberikan dorongan untuk pencapaian apa yang menjadi kodrat dari peserta didik.
Maka dari itu dorongan minimal, ya, dorongan minimal itu harus dilakukan setiap saat kepada peserta didik, ya. Nanti ada pula miskonsepsi tentang dorongan minimal. Dorongan minimal itu bukan yang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Tapi dorongan minimal adalah memberikan dorongan walaupun hal yang kecil. Contohnya, nak, bagus, jempol aja. Nah, itu merupakan dorongan minimal. Pada saat anak bagus melaksanakan sesuatu, nah itu adalah pembiasaan sehingga anak memiliki motivasi untuk melakukannya lebih baik. Yang kelima adalah restitusi, ya, posisi peran motor guru nanti akan saya sampaikan ke materi berikutnya. Karena mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar apa yang namanya restitusi, ya, posisi kontrol guru. Dan untuk membentuk budaya positif tadi, maka dibutuhkan keyakinan kelas, ya. Untuk Bapak Ibu wali kelas nanti minta tolong untuk membuat apa yang menjadi keyakinan kelas, ya. Kelas misalnya 91 apa keyakinannya untuk membuat suatu budaya positif, kelas 92, 93 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi, ya. Ini sangat berkaitan dengan konsep nomor 5 yaitu tentang restitusi peran kontrol guru. Nanti akan saya bahas secara mendalam buat selanjutnya. Ini sudah oke. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma menurut teori kontrolnya, menurut ilustrasi kontrol William Gleiser. Gleiser ini kalau misalnya kita pembelajaran dari S1 dulu, pedagogi, Gleiser ini selalu kita gaungkan terus. Siapa sih Gleiser ini sebenarnya? Ya, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, ada yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat mengubah karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini merupakan membentuk bagaimana caranya menciptakan budaya positif. Ya, jadi peserta didik yang ada di lapangan kadang merasa takut dengan kita. Ya, kalau merasa takut dengan kita berarti ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita paksakan bahwa anak tersebut harus melaksanakan ini, harus berpakaian rapi, harus disiplin. Itu posisi sebagai orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai seorang guru merupakan pemimpin pembelajaran. Ya, kita memiliki secara tidak langsung memiliki poin yang pertama adalah untuk mengontrol murid. Contohnya, ayo nak kita berdoa, ayo nak kita berpakaian rapi. Jadi kondisi di lapangan, bagaimana peserta didik itu, bagaimana pula kita menyikapi sebagai gurunya. Dan yang kedua adalah posisi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang paling penting. Bahwa semua penguatan positif itu pasti memiliki manfaat, ya. Maka dari itu kita harus memberikan terus motivasi intrinsik kepada siswa. Tapi ada pula nanti pada sisi siswa bahwasanya dia memiliki kebutuhan untuk dihargai terus. Nah, itu dari konsepsinya nanti akan kita bahas selanjutnya. Memang kita sudah memberikan penghargaan, tapi posisi siswa yang selalu dihargai akan membentuk karakter siswa yang berbeda pula. Jadi nanti akan terbiasa, akan menekan kemandirian. Siswa tersebut akan kurang untuk mandiri karena selalu sering kita memberikan penguatan yang tadi. Ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kritik ini tergantung pribadinya. Maka dari itu kita sama-sama untuk selalu gaungkan, selalu ingatkan kepada peserta didik bagaimana cara menyikapi kritik supaya kita menjadi lebih baik. Kritik itu tuh sebenarnya kalau dilihat bagaimana orang memikirkannya, apabila tidak orang itu memiliki pemikiran positif, maka kritik akan dijadikan sesuatu hal yang membangun. Tapi kalau misalnya pemikiran kita negatif, maka dia bisa down dengan apa yang menjadi kritik. Maka dari itu kita sebagai guru harus mengarahkan bagaimana menyikapi kritik yang baik. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ya, sama-sama kita ketahui. Ini tidak perlu saya bacakan kembali karena Bapak Ibu guru saya yakin untuk sama-sama mengetahui apa makna dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinan yang artinya belajar, di mana kita
di sekolah, kenapa kita ajarkan disiplin? Karena itu memang makna dari disiplin, ya. Dimana kita memiliki 3 lingkungan belajar atau 3 pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, madrasah yang pertama adalah keluarga, yang kedua baru sekolah, baru yang ketiga adalah masyarakat. Jadi kalau kita membina disiplin di sekolah itu tidak cukup Bapak Ibu. Maka dari itu, bagaimana cara membina disiplin dari 3 pusat pendidikan? Maka digaungkanlah namanya untuk orang tua, perkumpulan orang tua. Setiap wali kelas harus membentuk paguyuban, ya, paguyuban yang berisi di dalamnya WA grup orang tua. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kontrol budaya fungsi tadi. Apabila ada siswa yang mengalami permasalahan tentang disiplin, maka kita sampaikan di situ. Ya, apabila siswa yang memiliki penghargaan, mendapatkan penghargaan misalnya kejuaraan, sampaikan di situ, sehingga menjadi motivasi pula untuk orang tua dalam membimbing siswa-siswi kita di rumah. Maka dari itu upaya kita adalah membentuk budaya positif melalui 3 hal tadi. Tujuan disiplin positif, ya, tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya aja, dia percaya bahwa dirinya jago berenang, maka itu bisa kita arahkan kepada guru olahraga sehingga apa yang menjadi keinginan dia tercapai. Ya, dia sangat jago dengan pembelajaran matematika, maka beliau bisa menghubungi Pak Asbi karena sangat antusias mengenai matematika. Dia bisa belajar kepada Pak Asbi di luar jam sekolah, bisa saja seperti itu. Itu adalah penguatan bagaimana apa yang dimiliki oleh siswa, yaitu adalah kodratnya. Setiap anak memiliki kodrat masing-masing. Jadi setiap anak yang nakal, yang baik itu adalah kodratnya. Tinggal kita mengarahkan bagaimana kenakalan itu bisa kita arahkan. Sebenarnya tidak ada anak yang nakal, tapi anak yang hiperaktif. Bagaimana dia bingung untuk mengeluarkan energinya, sehingga energinya dikeluarkan ke arah-arah yang negatif. Biasanya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwasanya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tentu kita pertama kali hadir di dunia ini kita diberikan kasih sayang, ya. Maka itu kasih sayang itu adalah nomor 1. Untuk itu kita semuanya tidak ada yang tidak butuh merasakan kasih sayang, ya. Kenapa? Semua orang dilahirkan penuh cinta dan sangat membutuhkan kasih sayang. Yang kedua adalah penguasaan. Nah, ini ada di antara siswa-siswa kita yang memiliki kebutuhan penguasaan. Saya pengen jadi ketua kelas, saya pengen jadi seorang pemimpin. Jadi biasanya anak-anak nakal tuh pengen jadi penguasa geng. Nah, kita arahkan kalau misalnya dia memiliki gap-gap seperti itu, kita arahkan ke lingkungan yang lebih positif. Misalnya dia sangat nakal, memiliki kekuasaan, kita arahkan sebagai ketua kelas, ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkannya karena sudah beberapa kali saya lihat anak-anak nakal, anak-anak yang beraktif itu dijadikan ketua kelas. Diajarkan rasa bertanggung jawab sehingga apa yang menjadi energi dia yang melimpah tadi bisa terarahkan yang baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kesenangan, ya. Semua orang butuh senang-senang. Cuma senang-senang yang bagaimana? Senang-senang dalam artian yang positif. Kalau senang-senang yang negatif, misalnya yang seperti saya senang merokok Pak, kata siswa tadi, jangan diteruskan, jangan diberikan penguatan. Itu bukan kesenangannya, ya, tapi itu suatu hal yang negatif. Contohnya aja seperti itu. Selanjutnya, ini yang terakhir ini agak riskan ini sebagai kita seorang guru, yaitu kebutuhan untuk kebebasan. Memang di dalam konsep kebebasan ini bukan kebebasan kita memberikan hak veto kepada anak untuk memberikan semua kegiatan silakan kalian atur aja di kelas itu bagaimana kalian menjalankan belajar, bukan seperti itu. Tapi kebebasan kita memberikan tanggung jawab kepada peserta didik, kita memberikan tanggung jawabnya, kita memberikan kemandiriannya agar siswa didik itu mandiri dalam menentukan apa yang dia pilih. Ya, yang terakhir ada kebutuhan survival, yaitu bertahan hidup. Ya, kalau untuk di sekolah kita
untuk seusia anak-anak tidak ada lagi yang namanya survival, karena apa? Kita sudah dicukupin oleh sana pangan oleh orang tuanya. Jadi bagaimana menciptakan kelima kebutuhan tersebut? Ya seperti saya sudah sebutkan berkali-kali bahwasanya lingkungan sekolah itu ada 3L, ya 3L. Yang pertama adalah to love. Kebutuhan di sekolah adalah bagaimana kita mencintai atau menumbuhkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang. To life, yaitu adalah bagaimana kita hadir di sekolah, diterima di sekolah untuk hidup secara baik, secara berkesinambungan sehingga mendapat penghargaan, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Dan to learn yang terakhir Bapak Ibu, ya yang pertama adalah to love, baru to life, baru to learn. Ya, bagaimana kita mau belajar. Dan apa? Bagaimanapun kondisi sekolah kita ini sudah menciptakan to love, to life, and to learn. Ya. Jadi sebelum siswa masuk ke dalam kelas, tampilkanlah apa yang menjadi 3L tadi, yaitu adalah tunjukkanlah bahwasanya ibu-ibu menerima dengan kasih sayang. Ya. Selanjutnya berilah siswa-siswi itu penghargaan. Yang terakhir adalah baru masuk ke pembelajaran. Ya. Seorang contohnya ada seorang anak merasa kesedihan di dalam kelas. Apakah pelajaran karena dia merasa kesedihan tadi, pelajaran itu bisa diterima? Tidak, karena pikiran ada kesedihannya. Mungkin bisa jadi orang tua yang sedang sakit lah. Itu faktor eksternal sehingga internal peserta didik menjadi terganggu. Fungsinya kita sebagai apa? Sebagai untuk pendorong, pemberi semangat, ya. Maka kita berikan kasih sayang, kita dekati siswa tersebut apa yang menjadi pemikirannya dia sehingga dia bisa bersedih. Maka dari itu kita berikan motivasi supaya kesenangan, cinta kasih sayang itu muncul. Ya, ini kasusnya tidak perlu lagi. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Contohnya aja, kayak ada anak nakal. Ya, anak nakal itu tujuannya ada, kebutuhannya ada. Kira-kira kalau anak nakal apa kebutuhan Bapak Ibu? Diperhatikan, terus mungkin didorong Pak Diri ya. Anak nakal itu harus didorong. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya anak nakal itu adalah bukan anak nakal, tapi anak yang kebutuhan energi. Sehingga kita arahkan tadi, diperhatikan, kita diberikan pengarahan bahwa bagaimana anak-anak yang kelebihan energi tadi menjadi ketua kelas. Itu arahkan karena kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan yang kurang di dalam sana. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Ya. Nah, kalau misalnya kita menghindari tidak nyaman, apa yang akan terjadi? Nah, itu motivasi eksternal. Saya harus melaksanakan apa yang menjadi peraturan sekolah. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya akan dapatkan dari melakukan itu motivasi eksternal. Jangan sampai motivasi eksternal ini menjadi hal sebagian besar menjadi diri ibu. Ya, jangan. Karena motivasi eksternalnya harus kita sisihkan. Kita harus membuka motivasi internal. Jangan melakukan hanya karena ingin disanjung. Oh, misalnya ini Pak Indra, gagah nih membersihkan kelas ini makin gagah aja nih. Itu motivasi eksternal, bukan seperti itu. Bertingkah lakulah atau memberikan sesuai dengan hati nurani, ya, kerendahan hati, ya. Maka itulah yang akan menjadi motivasi internal. Nah, ini yang paling penting, yaitu untuk menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri. Sebelum kita menghargai orang, kita harus menghargai diri sendiri. Sebelum kita menyuruh orang itu rapi, maka kita harus rapi dulu. Ya, sebelum kita menegur orang, kita harus bercermin bagaimana kita di diri kita, apakah sudah menerapkannya. Ya, bukan berarti di diri Bapak Ibu sudah memiliki semuanya, semena-mena menunjuk atau mengarahkan yang lain, rekan-rekan yang lain, bukan seperti itu. Tapi kita bersama-sama untuk merubah paradigma menjadi budaya positif. Nah, ini ada yang menarik. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Apa beda hukuman dan sanksi, Bapak Ibu? Hukuman
Apa yang dimaksud dengan hukuman, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan sanksi? Di sini ada contoh kasusnya, Bapak Ibu. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada suatu saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak waktu diam. Ya, minta tolong diperhatikan sejenak, Bapak Ibu. IFA ini banyak berdiam, ya, sambil menggambar apa yang ada kertas di tangannya. Dan pada saat itu Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ternyata setelah dia menjatuhkannya, terlihatlah gambar-gambar yang luar biasa indah, luar biasa humanis, luar biasa realistik, ya, apa yang dibuat oleh IFA tadi. Tapi, ya, Pak Seno langsung mempertanyakannya, kenapa kamu menggambar, kenapa kamu berdiam? Akhirnya IFA menjadi gugup, ya, tidak bisa menjawab apa-apa, sehingga seluruh kelas pun menertawakan IFA, ya, seluruh kelas menertawakan IFA. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya, jadi sudah temannya menertawakan IFA, Pak Seno pun membiarkan aja, ikut tertawa makan, ya. Jadi malah meminta IFA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, maksudnya si IFA tadi diarahkan ke depan dan menuju hidungnya, kakinya diangkat sebelah, seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah IFA salah karena tidak mempelajari, tidak paham tentang matematika? Apakah IFA salah karena dia tidak mampu mengerjakan soal matematika? Bagaimana usulannya? Tidak bersalah, kenapa tidak bersalah usulannya? Terima kasih kepada usulannya. Setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing, ya. Jadi itulah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik, yang seperti saya sudah sampaikan tadi, jangan ajarin lomba-lomba itu memetik pohon, payah yang belum memetik pohon. Tapi apa yang dilihat tadi, apa kelebihan si IFA? Apa yang dimiliki? Kemampuan menggambar atau untuk visualnya. Jadi lebih cocok untuk diarahkan si IFA tadi menemui Pak Rio, kesenian untuk menemui Pak Rio supaya lebih diarahkan apa yang menjadi bakatnya. Jadi jangan salahkan anak apabila anak memiliki kurang dalam memahami sesuatu. Contohnya saya mendapatkan di kelas bahwa anak sering mengantuk, ya, sering layu. Kalau kita ngajar layu dia. Tapi kalau misal Pak Wedri yang ngajar, dia langsung tegak telinganya, dia paling depan. Karena apa? Karena dia memiliki bakat yang namanya kinestetik atau berkegiatan. Jadi untuk itu kalau melihat sesuatu seperti itu, maka kita sebagai guru harus menerapkan pembelajaran berkegiatan di dalam kelas. Kita cukupi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu hal yang menyakitkan, ya, bersifat intervensi, ya, pokoknya menekan. Dan kalau sebelahnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu seperti peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan. Contohnya, dilarang rambut panjang, ya, dilarang mengeluarkan baju, itu adalah konsekuensi. Dan selanjutnya ada restitusi. Nah, itu kita memberikan kepada anak pilihan, bukan memilih hukuman dan konsekuensi, tapi kita munculkan kemandirian peserta didik. Contohnya, kalau siswa didik itu bajunya keluar, kita kasih pilihan, bagusnya seperti apa, ya. Bagusnya seperti apa, kita tinggal kemandiriannya. Bagusnya keluar aja Pak, soalnya enak bergerak. Nah, kira-kira kalau bajunya keluar enak bergerak, enak dipandang atau tidak? Kurang enak dipandang Pak. Nah, kalau kurang enak dipandang seharusnya bagaimana? Seharusnya dirapikan. Itulah makna dari restitusi. Untuk memahami restitusi, saya akan memberikan video. Silakan kita melihat bersama. Gratis Bapak Sano, Bapak
positif Ini adalah contoh penerapan. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dan datar dan cenderung formal. Ini posisinya yang tidak Bapak Ibu. Tadi posisi yang sangat tidak baik, ini posisi yang baik. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kira-kira apa perbedaan Bapak Ibu antara konsep yang pertama dan kedua tadi? Ada nggak perbedaannya? Tentu ada. Bagaimana yang pertama tadi to love, kita terima betul kita ya. Yang kedua adalah to learn, kita lihat kemandiriannya, kita ciptakan kemandiriannya. Ya. To learn dulu, baru to learn. Aduh, kembali. Ya. Nah, restitusi kontrol guru yang sudah disampaikan. Ada namanya posisi guru penghukum, ada pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu posisi mana? Jujur aja. Nanti simpan dalam hati jawabannya. Posisi teman. Ya. Jadi ini apa ya? Tabelnya. Nah. Dan di sini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Posisi yang penghukum adalah posisi yang paling negatif dan posisi manajer semakin kanan adalah posisi yang semakin baik. Ya. Posisi penghukum seperti baru menunjuk yang kekerasan fisik misalnya. Jadi sudah jelas lah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya ada sesuatu terlambat, terus kita sampaikan kepada siswa, kamu berkira bagaimana perasaan orang tua kalau misalnya kamu terlambat, bagaimana perasaan adikmu, bagaimana perasaan gurumu. Itu perasaan menciptakan posisi bersalah, itu tidak patut dilaksanakan karena akan memupuk psikologis anak untuk menendam. Ya. Yang ketiga, teman. Nah ini biasanya Pak Indra tadi sudah menyampaikan bahwasanya posisi ini sebagai temannya. Posisi teman ini ada plus negatif dan plus minusnya. Ya, negatif positifnya. Positifnya apa? Positifnya anak itu secara luasa terbuka untuk bercerita kepada kita. Negatifnya ada, negatifnya tidak dihargai. Anak kurang menghargai. Jadi Pak Ibro tos, misalnya ya, kocok, Pak Ibro langsung dirangkul. Nah, juga seperti itu. Kita harus mencari cara bagaimana menciptakan lingkungan pertemanan yang baik, teman-teman yang yakin sebenarnya harusnya ya. Jangan teman yang seperti biasa ya. Nah, yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau ini sedikit tegas, sedikit mengingatkan, tapi kurang untuk memberikan love, ya, cinta, penerimaan, kemandirian. Dan yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kira-kira keinginan untuk menjadi seorang yang memiliki posisi manajer? Enggak. Mau, insya Allah itu. Bagaimanapun Bapak Ibu guru memiliki seorang posisi sebagai pemangku pasti dalam hatinya ingin menjadi seorang manajer. Terlihat bagaimana kelas-kelas atau posisi peserta didik yang diarahkan secara lebih baik lagi. Nah, ini tidak perlu lagi. Posisi kontrol guru. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi mana Bapak Ibu? Saya kecewa dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum, ayo lakukanlah demi ibu. Nah, teman, jelas ya. Demi dia, demi gurunya dianggap pertemanan ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, dan jelas ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Ini dia jawabannya. Nah, penghukum, ya.
penghukum. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah. Kurang lebih ini 80% jawaban Bapak Ibu yang sudah disampaikan adalah benar. Ini kasusnya sudah saya jelaskan seperti tadi. Agar anak menjadi memiliki disiplin kelas, memiliki hal yang baik, maka kita perlu membentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bukan hanya tugas dari wali kelas saja, tapi tugas seluruh guru yang masuk dari kelas itu. Kita ingatkan lagi apa yang menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Memberikan kebebasan atau memberikan anak untuk mandiri memikirkan apa yang menjadi keyakinan kelas. Jadi konsepnya adalah keyakinan kelas itu mereka menemukan sendiri, sementara konsekuensi itu adalah sudah dibuat, sudah ditetapkan secara bersama di sekolah, itu adalah konsekuensi. Nah ini dia. Untuk menciptakan budaya positif dimulai dari peraturan kelas. Contohnya peraturan kelas yang paling kecil adalah piket kelas, ketua kelas, tugas-tugasnya. Baru keyakinan kelas sehingga membentuk lingkungan yang positif dan mulai menjadi di budaya positif. Ini dia. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya adalah bentuk keyakinan kelas seperti tanggung jawab. Ini contohnya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelas. Ya. Apa keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, itu adalah menghormati orang lain, kemandirian, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan. Nah, ini nanti setelah kegiatan diseminasi ini minta tolong Bapak Ibu guru untuk segala kerendahannya melaksanakan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya, keyakinan seperti apa? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturannya. Jadi kita mempunyai peraturan sekolah itu menjadi komitmen. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita jalankan bersama sehingga menjadi budaya positif. Contohnya aja, keyakinan kelas mengangkat tangan dan mengucapkan permisi apabila ingin buang air kecil, itu adalah bentuk keyakinan kelas. Tidak mengganggu teman, ya. Berusaha menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas, itu adalah ketertiban juga, merupakan keyakinan kelas. Nah, setelah membentuk keyakinan kelas, maka kita sebagai seorang manajer, baik Bapak Ibu yang belum memposisikan diri sebagai seorang manajer, untuk menjadi lebih baik atau menjadi seorang manajer, apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah segitiga institusi. Contohnya aja, pada saat anak datang terlambat, kita tanyakan dulu, ya, kita stabilkan dulu. Bapak dulu pernah juga terlambat, ya. Bapak dulu pernah terlambat. Cuman bagaimana Bapak menyikapinya? Itu adalah bentuk love. Bapak, kita terima dulu dari saya. Misalnya adalah validasi tindakan yang salah, ya. Bukan berarti tindakan yang salah itu dibenarkan, tidak. Cuma bagaimana tindakan yang salah itu untuk diubah, dibenarkan lagi. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kita tidak tahu kenapa sudah terlambat. Bahkan mungkin di rumah dia ada permasalahan keluarga atau keluarganya sedang sakit, kita tidak tahu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana supaya besok tidak terlambat lagi? Apa hal-hal yang perlu dilakukan? Segitiga institusinya adalah membentuk kemandirian anak, mengarahkan anak untuk mengambil keputusannya secara mandiri, secara lebih positif. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Penerapannya adalah revisi air. Nah, sampai selesai Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah mempelajari apa yang menjadi materi pada pagi hari ini, saya ingin melihat apa yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Nanti akan ada namanya Padlet lagi dan Google Form yang akan saya sampaikan di dalam grup kita. Sebenarnya saya sudah menyiapkan kuis untuk kita, cuma kondisi jaringan tidak stabil, jadi kendala saya juga untuk menampilkan yang Bapak Ibu. Cek dulu.
bisa atau tidak? Susah payah saya buat di puisi supaya tak bisa dibuka. Oke, sebelum saya menutup kegiatan ini, saya buka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab dalam forum ini kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan. Yuk, tadi ada Bu Zultina yang ingin bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan atau sedikit yang kurang mengerti. Tadi yang masalah keyakinan kelas dengan disiplin positif ya. Kemudian juga ada dengan yang kita buat sekarang dengan kesepakatan kelas. Nah, yang mau saya tanyakan, karena kita di sini kan sekarang semua hampir di setiap kelas itu sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kita juga sudah melibatkan anak-anak. Misal contoh ya, saya ambil yang pertama mungkin kalau saya yang datang tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, kemudian mengerjakan tiket, ya kan? Kemudian hormat pada guru dan lain yang dirasa yang tadi yang menyangkut ke disiplin positif. Nah, sekarang sudah ada keyakinan kelas. Jadi yang di keyakinan kelas ini apakah sama kalimatnya atau gimana? Kemudian pelaksanaan untuk kita membuat keyakinan kelas itu apa kita langsung laksanakan setiap hari atau memang gimana gitu lah, kelanjutannya itu, nah, seperti itu. Jadi itu yang kurang paham. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Tina yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi apa yang saya dengar tadi bahwasanya di kelas Ibu sudah terbentuk sudah keyakinan kelas. Cuma pertanyaan dari saya kembalikan pertanyaan lagi Bu, apakah sudah terdokumentasikan apa yang menjadi keyakinan? Suatu buku, ya. Sudah satu buku. Apakah anak bisa melihat setiap masuk kelas? Bisa. Tapi alangkah baiknya apabila sudah tertempel di dinding kelas. Karena apa yang sudah sampaikan Ibu tadi itu merupakan keyakinan kelas. Sebenarnya sama tuh. Terus bagaimana pelaksanaannya? Sebenarnya kita harus melaksanakan setiap hari. Itulah yang akan kita gambarkan kepada peserta didik yang menjadi acuan peserta didik untuk menerapkan kegiatan peserta didik setiap hari. Jadi sebelum saya menyampaikan diseminasi, ternyata ada Bu Zultina yang sudah melakukan kesepakatan kelas duluan. Mari kita beri aplaus kepada Bu Zultina. Ya. Namun itu perlu kita kuatkan lagi Bu Zultina. Ya, bagaimana dengan cara kita buatkan suatu kertas sehingga peserta didik bisa memahami apa yang menjadi kesepakatan kelas. Contohnya tadi kata Bu Zultina harus terletak rapi, harus bisa mematuhi guru, harus ada sopan santun. Silakan dibuat di kelas masing-masing. Tidak harus sama. Karena apa? Pemikiran peserta didik, pemikiran guru memiliki keunikan masing-masing dalam menyepakati apa yang namanya keyakinan kelas. Apa yang menjadi keyakinan kelas itu bukan apa yang guru berikan kepada siswa, tapi apa yang menjadi pemikiran peserta didik terhadap keyakinan kelasnya masing-masing. Ya, kita sebagai pengarah aja. Jadi bagaimana penerapannya? Penerapannya kalau bisa sepanjang masa. Ya, setiap kelas baru kita akan laksanakan. Bisa diterima Ibu? Terima kasih. Ada tanggapan lain dari rekan-rekan? Silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau keyakinan kesepakatan itu misalnya kemudian masuk tidak boleh makan di dalam kelas. Tapi kalau keyakinan itu tentunya dia kata-kata semua menjadi makan
pasti kepada Ibu Lasmi, apa yang Ibu Lasmi sampaikan memang benar ya. Apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas sama kesepakatan sama ya, baik itu posisi kalimat negatif dan positif ya. Cuma apa yang menjadi kesepakatan kelas itu apa yang sudah dibuat seperti contohnya Ibu Juntina. Peraturan adalah menghargai guru, misalnya sopan santun, menjaga ketertiban. Diyakini atau tidak? Ya, diyakini atau tidak kesepakatan tadi? Keyakinan itu lebih kepada diri sendiri, ya, baik itu kalimat yang positif atau negatif. Tapi supaya keyakinan lebih masuk ke dalam hati, makanya lebih bagus apabila menggunakan kalimat positif, ya. Ya, kita semuanya sudah belajar mengenai pedagogi, bagaimana kita memberikan stimulus kepada peserta didik, ya, bagaimana kita memberikan afirmasi yang positif. Contohnya kita tidak menggunakan kata tidak. Contohnya ada sudah terlambat, oh ini kamu belum mematuhi, ya kamu tidak mematuhi tapi kami belum mematuhi. Kita ubah lagi kata-kata sehingga menjadi afirmasi positif yang masuk ke dalam hati nurani peserta didik. Ya, itu makanya berulang kali saya tegaskan bahwasanya sekolah ini kita harus mewujudkan 3L, ya, to love, to life, and to learn. Sebelum menciptakan to learn, kita harus menciptakan to love, ya, kasih sayang, penerimaan, baru to life, penghargaan kepada peserta didik. Jadi untuk selanjutnya semoga kita bisa bersama-sama untuk menerapkan apa yang menjadi keyakinan kelas. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau berpendapat? Iya, adanya kesepakatan kelas maka kita yakini, gitu ya. Apa kita laksanakan akan dilaksanakan? Tidak, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan adalah kelanjutan, ya, lebih bersifat internal dari peserta didik. Ada yang dipertanyakan lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Jika tidak ada, saya sudah mengirimkan link refleksi di dalam grup WA sekolah kita. Di sini ada refleksi diseminasi budaya. Bapak Ibu diminta untuk mengisinya, dibuat nama dan memberikan refleksi umpan balik kepada saya. Ya, apa yang didapat dalam kegiatan ini silakan bisa melalui satu kalimat pendek ataupun kalimat yang panjang. Yang minta tolong Bapak Ibu untuk diisi refleksi kegiatan pada hari ini. Pak Rio dan Pak Adi di pionir dari tadi dulu pertama. Kalau nggak Pak Rio, Pak Adi, Pak Dedi, laki-laki yang pionir. Bapak Kepala Sekolah jika berkenan juga boleh mengisi, Pak. Dua.
Untuk fakta atau peristiwa adalah berisi gambaran keadaan, kegiatan, hambatan selama mengikuti kegiatan. Ya, apa hambatannya, apakah lancar atau tidak. Kegiatannya kita hari ini adalah diseminasi budaya positif. Nah kan, pasti bertiga lagi. Pak Hadi, Pak Rio, Pak Dewi. Nah ini memang kayak lokomotif nih, tak bisa dipisahkan, gandeng terus. Masuk lagi Pak Nardi. Ini kepala masinisnya. Alhamdulillah Pak. Ini Pak muncul Pak. Sudah. Ini. Nanti jawabannya rahasia Pak, karena ini bersifat internal. Ya, laki-laki memang pionirnya. Ada Pak Biarek masuk lagi. Boleh, belum Pak. Nanti saya buka. Jadi pionir ibu-ibu ada Bu Mika duluan ya.
Baik Bapak Ibu, sembari menunggu jawaban dari Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya pamit apabila saya mengalami memiliki kesalahan kata. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari gelap perlu pelita, awan tersikap, malam berganti. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah siswa yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Nama saya Nardi yang diamanakan di SMP Negeri 1 Kemuning. Bahwa untuk kegiatan hari ini ada kegiatan dari CGP, yaitu Pak Haris Adi Lukmana SPD telah melaksanakan kegiatan seminar dengan guru-guru di dalam ruangan yang telah kami tentukan, di mana seminar ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Aris hari ini pagi ini adalah kegiatan seminar budaya positif, di mana seluruh majelis guru SMP Negeri 1 Kemuning juga dilibatkan di dalam ruangan tersebut, termasuk juga operator dan tata usaha, di mana antusias dan minat para guru-guru untuk mengikuti acara yang telah ditaja oleh Pak Haris tadi mendapat positif dari mereka semua. Jadi untuk itu kami juga berpesan kepada guru-guru yang belum mengikuti CGP, setidak-tidaknya harus mempersiapkan diri untuk bisa dijadikan guru calon penggerak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Haris Adi Lukmana sekarang. Jadi saya sebagai Kepala Sekolah Negeri SMP 1 Kemuning mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haris, karena beliau telah memberikan masukan yang positif kepada rekan-rekan guru, juga kepada kami sendiri untuk kebijakan dan lain-lain sebagainya macamnya, di mana acara yang telah dilaksanakan tadi akan menjadi wacana, akan menjadi suatu batu loncatan bagi guru-guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Semoga semua guru di SMP Negeri 1 Kemuning ini bisa mengikuti langkah jejak Pak Aris ke depannya, di mana sebelumnya sudah ada yang lolos dari Negeri SMP 1 Kemuning ini menjadi sekolah CGP atas nama Ibu Aulia. Jadi untuk ini semoga Pak Aris ke depannya lebih bagus. Jadi umpan baliknya adalah kami mengambil positifnya, dan untuk seterusnya kami harap Pak Aris nanti juga bisa membina, mentransfer ilmunya kepada kami semua di SMP Negeri 1 Kemuning, khususnya umumnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi pada pagi hari ini acara yang telah dilaksanakan tadi, kami sangat berterima kasih kepada Pak Aris yang berusaha dan berupaya untuk mentransfer ilmu yang telah beliau dapat, baik itu dari guru pembimbing beliau sampailah kepada guru-guru rekan-rekannya, termasuk saya sendiri. Bertambahlah ilmu bagi kami karena beliau mendapat ilmu yang tidak pernah kami dapat di sekolah. Beliau dapat ilmu itu dari pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan oleh pembimbingnya dan para guru calon CGP. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami baru mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan kami Pak Haris Adi Lukmana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11. Menurut saya kegiatan tadi sangat luar biasa, menginspirasi dan banyak hal yang bisa kita petik dari sana. Ada beberapa tipe guru seperti
guru penghukum, ya, kemudian guru yang membuat rasa bersalah, ya, dan selanjutnya. Tapi yang menurut kami sangat bagus adalah guru yang sifatnya manajerial, ya kan? Jadi guru yang bisa menyelesaikan masalah secara bijak dan tidak menggunakan cara kekerasan, itu luar biasa sekali. Selanjutnya tanggapan saya, sekali lagi memang kegiatan ini luar biasa sekali. Kalau bisa sering ditaja kegiatan seperti ini, sehingga bisa menginspirasi untuk guru-guru yang lain. Dan kedepannya semoga Pak Haris bisa sukses dan menjadi guru penggerak yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Haris Adi Lukmana mengenai diseminasi budaya positif adalah yang pertama, saya merasa bahwa saya mendapatkan ilmu baru, di mana selama ini dalam proses belajar mengajar biasanya saya bersikap sebagai, salah satunya adalah guru menghukum. Nah, setelah pembahasan yang dilakukan setelah pembahasan atau kegiatan yang dilakukan di labor, maka saya dapat pahami bahwa seorang guru sudah seharusnya bersikap seperti manajer, di mana guru menempatkan diri untuk melihat situasi dan kondisi peserta didik. Tidak hanya sebagai penghukum, tapi guru melibatkan diri dalam artian gini, apa yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga dia merasa, peserta didik itu akan merasa senang dan bahagia dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Bernalar kritis dan kreatif, kami adalah pelajar Pancasila sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik, ya. Baik, ada nggak baik? Ada yang kurang sehat? Oh, itu kurang sehat abang. Kayaknya pucat. Ya, semoga kegiatan kita dalam mengikutinya kamu sehat ya. Semangat lagi ya. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas nih. Ya. Sudah Bapak siapkan yang namanya papan atau kartun mengenai keyakinan kelas. Nanti kita bersama-sama membentuk keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kita pada minggu yang lalu ya. Keyakinan kelas kita, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan ya. Terus apa lagi? Disiplin ya. Digunakan untuk disiplin boleh. Ada lagi? Nah, jadi intinya keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang kita buat secara universal atau bersama-sama. Nanti kemudian keyakinan kelas akan kita jalankan ya sesuai dengan apa yang ada di kelas kita. Contohnya nanti ada yang membuat dilarang membuang sampah sembarangan. Maka keyakinan kelas kita adalah dilarang membuang sampah atau menjaga kebersihan ya. Di sini ada beberapa macam tentang ya, keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas tentang disiplin ya. Yang kedua, keyakinan kelas tentang tugas belajar. Contohnya misalnya seperti mengerjakan PR ya, boleh juga itu dimasukkan. Tata tertib, yang ketiga nih, bagaimana kalian mentaati peraturan kelas, peraturan sekolah yang ada, bagaimana keyakinan kelasnya ya. Selanjutnya adalah respect atau menghargai. Bagaimana kalian harus menghargai antar sesama teman, teman yang berbeda agama, teman yang cantik dan yang jelek, ya, teman yang bodinya besar dan bodinya kecil. Tidak ada yang namanya body shaming, semuanya sama ya. Ya, contohnya tidak membuli teman, itu merupakan bentuk dari menghargai ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan mengenai kebersihan. Bagaimana menciptakan lingkungan kita supaya bersih. Karena apa nak? Karena apabila kelas kita bersih, kelas kita nyaman, maka kita bersemangat, ya kan? Ada yang bersemangat nengok kelasnya kotor, semangat nggak? Enggak kan? Jadi akhirnya nanti banyak debu, batuk-batuk, akhirnya sakit, nggak bersemangat kalian, ya kan? Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas dalam penggunaan gadget, ya, penggunaan HP, ya. Ini karena kita di sekolah tidak diperbolehkan membawa HP, jadi HP-nya diserahkan kepada guru yang dipercaya, ya. Ini merupakan salah satu contoh yang namanya keyakinan kelas. Ada disiplin, tugas belajar, tertib, respek, menghargai, kebersihan, dan gadget penggunaan HP. Jadi
Bapak minta tolong, di sini ada kertas 3 warna yang berbeda, ya. Nanti kertas warna kuning, minta tolong nak, siapa yang mau membagi kertas warna kuning? Ayo, ayo maju. Nah, silakan nak. Ini untuk 2 baris sebelah kanan, silakan dibagi ke kawannya. Ini 2 baris tengah, siapa yang mau membagikan? Ayo kesediaannya. Ayo silakan nak. Nah, dibagi ke kawan-kawannya. 1 orang 1. Yang barisan 2 ini siapa yang mau membagikan? Oke, silakan nak. Ya. Silahkan buat nama kalian di atasnya, nama pendek nggak apa-apa, nama pendek aja, nama panggilan, ya. Di atasnya sini, nah, di sini yang polos, jangan di belakangnya, ya. Di bagian yang polos ini dibuat nama yang atasnya, ya. Nama panggilan pun tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu itu buatan kalian, ya kan? Nah, silakan dibuat namanya. Sudah? Jika sudah dibuat namanya, di bawah silakan dibuat keyakinan kelas, 1 keyakinan kelas dari diri kalian. Contohnya, misalnya tidak membuli teman atau menjaga kebersihan, atau misalnya tadi berpakaian rapi. Silakan dibuat 1 orang 1 aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Bapak tunggu sampai 2 menit. Kalau sudah, silakan ditempel di sana. Silakan bebas letaknya kayak mana, mau lurus saja nggak apa-apa. Atau 1 kelompok boleh juga. Contohnya seperti di sini. Di sini kelompok yang warna hijau, kelompok warna pink, warna kuning. Ayo silakan ditempel sini. Ya, budayakan antri ya. Ayo silakan di sini ya. 1 garis ya. Oke. Yang rapi ya. Nah, siap. Lanjut. Oke. Terima kasih. Sampai bang. Oke, luar biasa. Nanti kalau dapat buat 2 baris aja di sini ya. Nah, kamu sini enggak? Ya. Selanjutnya kelompok pink dibuka dulu, Ya. Luar biasa. Oke, kelompok pink silakan maju. Di yang tengah. Ya, di tengah ya, bukan seperti ini ya, yang rapi ya. Ya, lebih. Yang rapi ya. Ingat udah antri, jangan terburu-buru. Oke. Oke, luar biasa. Nah, kamu paling atas. Sampai nggak kira? Paling atas. Oke. Sip. Luar biasa. Wah. Dan kelompok kuning silakan dibuka dulu, ya. Belum ya? Sudah? Ayo silakan ditempel. Kelompok kuningnya di sini nak. Ayo nak berdiri nak. Ya, kita dulu. Keluar. Oke. Di sini ya, 2 baris ya. Cukup enggak? Oke, sudah. Nah. Apa itu? Tidak membuang sampah, berpakaian rapi, luar biasa. Barisnya. Oke. Ya. Wah, keren jadinya kan cantik. Sampai nggak yang atas? Oke. Nah. Asli. Sudah? Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nah, izinkan Bapak membaca 2 dari kelompok hijau, 2 dari kelompok pink, dan 2 dari kelompok kuning. Bapak secara random aja. Nah, ini si Arya. Keyakinan kelasnya adalah menghargai teman yang berbeda agama, ya. Yang kedua adalah ini Oril, mana Oril? Oh, luar biasa ya. Menjaga kebersihan kelas, ya. Ada dari kelompok pink. Kelompok pink ini Maya. Bersikap sopan terhadap guru. Luar biasa Maya ya. Dan mana nih? Tidak Zara keyakinannya adalah tidak boleh membolos, ya. Boleh itu. Ada lagi dari kelompok kuning, ya. Ini ada si siapa? Marcella, yaitu adalah tidak membuang sampah sembarangan. Terus rata-rata tidak membuang sampah sembarangan. Ini ada Alzi, mana Alzi? Alzi membuat ketertiban kelas, berarti menciptakan ketertiban kelas, ya. Apa yang ada di keyakinan kelas ini nantinya sepakat nggak untuk diyakini?
Sepakat? Sepakat nggak untuk dijalankan? Sepakat ya? Semoga kita saling mengingatkan. Apabila ada teman yang melanggar keyakinan kelas, diingatkan kembali. Nah, kamu seharusnya seperti ini. Karena apa? Kelas 72 ini merupakan satu keluarga, nak ya. Maka saling mengingatkan, kalian saling support, saling memotivasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan melalui pertemuan dalam membuat keyakinan kelas kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Di SMP Negeri 1 Kemuning, tempat